Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Mbak Vina selaku dosen mata kuliah Komunikasi Persuasi. Halo teman-teman semua, dan selamat datang di podcast Persuasi Kelompok 5. Perkenalkan, nama gue Aisyah Azhara Esy atau biasa dipanggil Caca, dan di sini juga ada teman host gue. Halo Michelle, apa kabar? Hai Ca, halo, kabar gue baik banget. Dan hai semua, gue Michelle sebagai host pada podcast kali ini. Salam kenal semuanya. Nah, itu dia partner host gue kali ini. Nah, kita juga di sini ada narasumber yang gak kalah kecenya. Halo Lydia, apa kabar? Halo Caca, baik nih. Halo, gue Lydia sebagai narasumber di podcast kali ini. Salam kenal. Ya, nah di sini juga ada Kia atau Raisa. Halo Kia, apa kabar? Hai Aisyah, Michelle, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kabar gue baik. Kenalin gue Kia sebagai narasumber di podcast kali ini. Salam kenal semuanya. Nah, di sini juga ada narasumber terakhir kita, yaitu Nadine. Halo Nadine, apa kabar? Halo Caca, halo Michelle, halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah kabar aku baik. Nah, gue di sini bakal jadi narasumber di podcast kali ini. Nah, itu dia suara narasumber dan partner host gue kali ini, dan tentunya mereka juga sangat semangat untuk memberikan insight baru ke teman-teman semua. Nah, misal apa sih ini temanya, kayaknya menarik banget ya. Soalnya narasumber nih kayaknya lebih semangat nih kayaknya. Parah, ini semua orang pasti bakal dengerin podcast kita karena kali ini tema yang kita bawa adalah tema dari materi komunikasi persuasi yang udah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu konsep foot in the door. Wah, kayaknya bakalan seru banget nih, Sel. Ngomong-ngomong, foot in the door itu apa sih? Boleh kali ya kita langsung aja ke narasumber kita buat ngejelasin dan ngebahas lebih dalam lagi. Oke Ca, jadi FITD atau singkatan dari Foot in the Door yang merupakan salah satu dari kategori persuasi berurutan. Nah, teknik Foot in the Door ini merupakan teknik mempersuasi seseorang secara bertahap nih. Awalnya permintaan yang diberikan adalah permintaan yang mudah dan sederhana. Setelah permintaan itu dikabulkan, barulah orang yang mempersuasi tersebut meminta permintaan yang lebih besar gitu guys. Ya, jadi apa yang udah disampaikan Lydia tadi benar banget guys. Di mata kuliah komunikasi persuasi ini kita udah dijelasin sama Pak An dan juga Mbak Vina bahwa foot in the door ini merupakan teknik yang digunakan untuk membuat persuader setuju dengan suatu permintaan dari persuader, di mana seorang persuader yang sebelumnya dipersuasi untuk memenuhi permintaan yang mudah dan juga sederhana, dia akan cenderung setuju untuk memenuhi permintaan kedua yang lebih besar. Dan kenapa sih teknik foot in the door ini bisa berhasil? Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada self-perception theory, di mana individu mau melakukan bantuan kecil untuk orang lain ketika melihat perilaku mereka itu adalah orang yang dianggap membantu dan juga bisa bekerja sama. Yang kedua ada consistency needs. Mereka cenderung mau melakukan tindakan selanjutnya ketika dia sudah melakukan tindakan yang pertama, jadi tetap konsisten. Nah, yang terakhir ada social norms. Jadi orang akan melakukan sesuatu karena dia merasa itu adalah tanggung jawab sosial dia terhadap orang lain di lingkungannya. Gitu guys. Wah, keren banget. Kita harus applause buat Raisa dan Lydia karena kalian keren banget. Thank you banget udah ngejelasin tentang FITD atau foot in the door. Tapi jujur aja, gue tuh masih kurang paham karena tadi tuh yang dari gue dengar itu kayak teori-teorinya ya. Ada nggak sih contoh yang ada di lingkungan sekitar kita atau yang pernah terjadi dari dekat-dekat kita? Biar gue sama audiens yang dengar podcast kita nih makin ngerti sama FITD. Oke Michelle, gue nih yang bakal ngasih contoh tentang foot in the door. Jadi, salah satu contoh peristiwa atau halnya itu ketika gue membuka bisnis coffee shop dan saat grand openingnya, gue ngajak temen gue buat datang. Setelah dia datang, gue kepikiran buat nyuruh temen gue ini ngajak temen-temennya yang lain supaya datang ke coffee shop gue, dan gue bakal ngadain diskon 10% supaya mereka pada datang dan menikmati view dan cita rasa dari coffee shop gue. Yaps, bener banget tuh yang dibilang sama Nadine. Gue juga mau kasih tambahan sedikit nih tentang FITD. Jadi teknik ini tuh bisa dibilang efektif banget karena manusia memiliki konsepsi yang bisa disebut juga dengan perkiraan berlanjut gitu guys.
Oke, nah itu dia teori dan contoh yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita. Nah, jadi itu dapat disimpulkan bahwa food in the door ini dimulai dari permintaan yang kecil dulu sebelum permintaan yang besar agar persuadenya itu terpersuasi. Nah, kayaknya ini tuh bakalan kepake banget dalam kehidupan sehari-hari ya guys. Kayaknya gue tuh pernah deh ngelakuin ini ke teman gue, kayak gue minta sesuatu, terus kayak padahal itu permintaan yang kecil, tapi karena dia mengiyakan, gue jadi sering minta Jadi ke lo minta dia yang lebih sesering besar. itu. Iya, makanya kenapa disebut konsep foot in the door. Nah, sama halnya nih gue jelasin dulu ya. Sama halnya kayak kaki kita nih kita taruh nih di pintu. Nah, tapi kan pintu itu jadinya nggak ketutup sepenuhnya kan, tapi juga nggak kebuka lebar. Tapi seenggaknya pintu itu tuh nggak ketutup full gitu loh. Jadi ada kemungkinan pintu yang kita tahan pakai kaki kita nih bisa terbuka dengan lebar dan bahkan jauh lebih besar dibandingkan pintu yang sebelumnya yang udah ketutup sepenuhnya itu, gitu, Ca. Iya, benar banget. Itu kadang tuh kita udah pernah ngelakuinnya tapi kita nggak tahu teorinya, jadi ya kayak kurang sadar aja ya Sel ya. Iya, benar banget sih, benar. Oke. Nah, sekian dulu podcast dari kelompok kita tentang food in the door tadi. Nah, semoga teman-teman dan audiens semua mendapatkan insight dari apa yang sudah kita bahas. Semoga bermanfaat and see you next time di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.